Nama saya Wandi S.A. Said, saya sebagai pemberdaya di desa dan juga komunitas. Saya ditemani Kang Juli sebagai pendamping PKH, ya, pendamping PKH di Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana. Dan juga ibu-ibu dari kelompok biasa, yaitu di Kampung Cibesi, Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana. Kami bersama Juli berdiskusi untuk membentuk sebuah komunitas memberdayakan masyarakat, ya Kang Juli ya. Di mana khususnya yang PKH nih, ini selain diberi bantuan oleh pemerintah tentunya harus mandiri. Karena pasti tidak cukup uang dari pemerintah Kang Juli ya. Makanya kami berdayakan, ternyata di sini banyak singkong. Harganya murah dan kadang tidak laku. Nah, kami melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang harus diapresiasi, yang harus dikembangkan. Alhamdulillah bisa kami create, kami hasilkan produk yang kita sebut dengan peyem Ciginggang. Nah ini Kang Juli ya. Jadi peyem Ciginggang ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap produk lokal yang ada di Kampung Cibesi. Dan tentunya kami belajar melakukan inovasi terhadap produk yang ada di sini sehingga alhamdulillah sekarang bisa menghasilkan peyem Ciginggang seperti ini. Nah, dalam pembentukan peyem Ciginggang ini ada beberapa proses ya. Pertama adalah tentu beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, kami dengan masyarakat itu menanam singkong. Dan ini yang kami ambil adalah singkong yang sudah berumur 6 bulan. Kemudian setelah itu kita ambil, kita bawa, kita bersihkan kulitnya, ya kita kupas, karena yang pertama itu pasti banyak tanahnya. Setelah kita kupas, kulitnya masih kotor, kita kemudian bersihkan, ya kan? Kita bersihkan. Kemudian setelah itu singkong ini kita sikat-sikat biar bersih. Setelah singkong bersih, kemudian kita masak air. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu proses pengukusan singkong. Proses pengukusan singkong ini berlangsung selama 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah 10 sampai 15 menit, singkong ini kita simpan dulu ya, biar kita tiriskan dulu biar endapan airnya itu turun. Kemudian setelah itu beberapa jam kita simpan dan kemudian kita kasih ragi atau proses peragian. Nah, dalam proses peragian ini tentu harus higienis ya, tangan harus bersih, pakai sarung tangan. Jangan sampai nanti jamur yang ada di ragi ini itu bisa kotor sehingga bisa berpengaruh terhadap kualitas peyem Ciginggang. Kemudian setelah peragian kita simpan lagi, nggak langsung ditutup, dan itu sampai 1-2 jam disimpan. Kemudian setelah 1-2 jam kita tutup, kita simpan sekitar 1 hari. Nah, setelah 1 hari, singkong itu sudah bisa kita cium, sudah kita bisa nikmati wanginya, wangi singkong yang sudah menjadi tape ya. Kemudian setelah itu, setelah jadi tape, baru kita proses packaging. Nah, packaging kita menggunakan bahan lokal yang tentu ini harus mudah lapuk gitu, karena kalau menggunakan plastik kan susah untuk lapuk. Nah, maka yang kita gunakan adalah bambu dan kertas. Nah, setelah kita kemas bentuknya seperti ini. Nah, kemudian baru kita pasarkan. Nah, singkong Ciginggang atau tape Ciginggang atau peyem Ciginggang ini bagus dikonsumsi setelah 1,5 hari sampai 2 hari. Ya. Nah, ini baru ideal. Jadi kalau 1 hari itu masih keras-keras gimana gitu, jadi agak kurang enak. Tapi kalau sudah 2 hari itu bisa dinikmati dengan sangat sangat nyaman, renyah, wangi dan seterusnya. Saya rasa itu prosesnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon support dari semuanya. Ini adalah produk pertama dari ibu-ibu Ciginggang, ibu-ibu masyarakat miskin di sini. Mudah-mudahan bisa berdaya ke depan dan bisa diapresiasi oleh banyak pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.